Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih buat mengupas tuntas satu topik yang seru. Hari ini kita mau jelajahi dunia perbankan syariah. Lebih spesifiknya lagi, produk-produk penyaluran dananya atau ya pembiayaannya lah. Sumber kita kali ini dari materi pengantar perbankan syariah yang ditulis oleh Azharuddin Latif. Kita fokus ke bagian produk penyaluran dananya. Tujuannya apa? Biar kita sama-sama paham lah mekanisme utamanya, terus prinsip di balik produk-produk ini. Supaya Anda juga jadi lebih melek gitu, gimana sih cara kerja pembiayaan syariah. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Jadi kita bakal lihat beberapa akad utama ya, kontrak gitu, yang jadi tulang punggungnya pembiayaan syariah. Ada murabaha, terus istisna, nanti ada ijarah sama variasinya IMBT, sampai ke yang bagi hasil, mudharabah dan musyaratah. Nanti kita lihat definisinya apa, aturan mainnya gimana menurut fatwa DSN MUI, plus contoh aplikasinya kayak apa sih. Sip, kita mulai dari yang kayaknya paling sering kedengeran nih, murabahah. Intinya apa sih ini? Oke, murabaha ini dasarnya ya, kalau lihat fatwa DSN nomor 4 tahun 2000, itu akad jual beli. Jadi bank syariah itu beli barang yang Anda perlu, terus dijual lagi ke Anda. Nah, jualnya itu pakai harga beli bank plus margin keuntungan. Marginnya ini disepakati di awal. Yang penting banget, harga belinya bank sama marginnya itu harus transparan, harus dibuka di depan. Oh, transparan ya kuncinya. Jadi bank mesti jujur nih soal harga pokok barangnya berapa, plus biaya-biaya lain kalau ada. Ini menarik sih, beda ya sama pinjaman biasa yang kadang kita nggak tahu persis bang untungnya dari mana. Transparansi ini penting banget ya di syariah. Mungkin biar nggak ada garor gitu, ketidakjelasan. Tepat sekali. Transparansi itu kunci utama buat menghindari gorar, ketidakpastian yang memang dilarang. Ada beberapa pilar penting nih di murabaah kalau ngikutin panduan DSN MUI. Pertama, bank itu harus beneran punya barangnya dulu. Barang itu harus jadi milik bank dulu sebelum dijual ke Anda. Punya dulu ya. Iya, bank sih bisa aja kasih kuasa ke Anda buat beliin barangnya atas nama bank. Itu namanya wakalah, kayak surat kuasa gitulah, biar efisien mungkin ya. Tapi akad murabahanya sendiri, antara Anda dan bank, itu baru sah kalau barangnya udah secara prinsip jadi milik bank. Oke, oke. Terus? Ya jelas barangnya harus halal. Ketiga, harga jualnya mesti jelas. Harga beli bank plus biaya terkait kalau ada, plus margin untung yang disepakati. Keempat, akadnya jelas, ijab kabulnya. Kelima, boleh pakai uang muka dan jaminan. Menarik soal transparansi harga beli tadi. Terus, gimana kalau pas beli barangnya itu bank dapat diskon dari supplier? Itu harus dikasih tahu juga. Nah, ini juga diatur nih sama DSN MUI. Kalau bank dapat diskonnya sebelum akad murabaah sama Anda ditekan, diskon itu jadi hak Anda sepenuhnya. Jadi, harga beli yang buat ngitung margin ya harga setelah diskon. Wah, lumayan dong ya. Tapi kalau diskonnya baru dapat setelah akad murabaah ditekan, nah pembagiannya gimana? Itu ngikutin kesepakatan di akad antara Anda sama bank. Detail kayak gini nunjukin prinsip adilnya ya. Wah, iya juga ya. Kalau dapat diskon sebelum akad, apalagi beli rumah atau mobil, bisa kerasa banget potongannya. Oke, itu kalau dari sisi bank. Kalau dari sisi kita sebagai nasabah, gimana kalau mau lunasin lebih cepat? Atau sebaliknya, kalau telat bayar cicilan, ada aturannya? Ada juga aturannya. Untuk pelunasan dipercepat, DSN MUI bilang bank boleh kasih potongan. Tapi, nah ini penting, potongan ini nggak boleh dijanjikan di awal akad sebagai keharusan. Jadi besarannya itu murni kebijakan bank pas pelunasan terjadi. Oh, jadi nggak bisa ditagih ya kalau nggak dikasih? Nggak bisa. Itu diskresi bank. Nah sebaliknya, kalau telat bayar, tapi ini buat nasabah yang mampu ya, yang sengaja nunda-nunda, DSN MUI bolehin ada sanksi. Tujuannya bukan buat bank cari untung tambahan, tapi lebih ke takzir, semacam sanksi disiplin kita. Bentuknya bisa denda, tapi uang dendanya ini wajib disalurin ke dana sosial. Nggak boleh masuk pendapatan bank. Oh, jadi bukan buat profit bank ya dendanya? Bukan. Ada juga konsep lain namanya ta'widz. Itu ganti rugi kalau bank keluar biaya real gara-gara nasabah wan prestasi. Misal biaya nagih gitu. Tapi ini cuma buat ganti rugi biaya nyata ya, bukan potensi untung yang hilang. Oke, oke. Jadi sanksinya ada, tapi tujuannya beda ya? Lebih ke disiplin dan sosial. Keren juga.
Aplikasinya berarti luas banget dong ya. Bisa buat KPR, beli motor, mobil, modal kerja, bahkan multiguna. Bisa kasih gambaran simpel skemanya nggak? Misal buat beli mobil gitu. Bisa, bisa. Misalnya Anda perlu mobil nih, datang ke bank. Bank setuju, terus bank janji waat mau jual mobil itu ke Anda. Terus bank beli mobilnya dari dealer. Ini bisa banknya langsung yang beli, atau bank kasih kuasa wakalah ke Anda buat beliin atas nama bank. Oh, bisa kita yang beli juga atas nama bank. Bisa pakai wakalah. Nah, setelah mobilnya sah jadi milik bank, baru deh Anda sama bank bikin akad murabahah. Habis itu, ya Anda bayar cicilan sesuai kesepakatan. Paham-paham. Jadi, murabahah ini kuncinya di transparansi harga ya, dan barangnya udah ada. Nah, ini nih, gimana kalau kasusnya barangnya justru belum ada? Mesti dipesan khusus gitu. Misalnya, kita mau bangun rumah dari nol, atau pesan mesin produksi yang custom banget. Ada nggak skema syariahnya? Ada dong. Nah, disinilah akad istisna main perannya. Kalau lihat panduan DSN UI lagi, istisna itu akad jual beli juga. Tapi objeknya barang yang akan dibuat atau diproduksi. Jadi berdasarkan pesanan Anda sebagai pembeli atau mustashni, ke bank sebagai penjual atau soni. Jadi pas akad, barangnya emang belum ada, tapi nanti akan dibuat sesuai spek, kriteria, syarat-syarat yang disepakati bareng. Oh, gitu. Ini pas banget buat proyek konstruksi atau bikin barang manufaktur sesuai pesanan. Oke, jadi kayak kita pesan bangun rumah ke developer tapi lewat bank syariah. Atau pesan mesin khusus buat pabrik gitu ya? Kayak gitu ya? Betul, persis. Poin-poin penting di istisna ini. Pertama, spesifikasi barangnya harus detail banget, jelas biar nggak ada sengketa nanti. Kedua, waktu sama tempat penyerahan barangnya juga harus disepakati. Ketiga, bayarnya fleksibel. Bisa di muka semua, bisa nyicil selama proses bikin, atau ditangguhin sampai barangnya jadi. Fleksibel ya pembayarannya? Iya. Terus ada aturan juga kalau bank pesan lagi barang itu ke pihak ketiga, misal ke kontraktor. Ini namanya istisna paralel. Prinsipnya, akad antara Anda sama bank itu harus kepisah, nggak boleh bergantung sama akad antara bank sama kontraktornya. Oke. Terakhir, kalau barangnya nanti pas diserahin nggak sesuai spek atau telat, Anda sebagai pemesan punya hak pilih, namanya khiyar. Bisa batalin akad, atau ya nunggu diperbaiki. Ada hak pilihnya juga ya. Berarti aplikasinya banyak di properti ya? KPR rumah inden, renovasi besar, atau pembiayaan proyek konstruksi sama manufaktur itu? Iya, itu contoh paling umumnya. Alurnya mirip murabahah sebenarnya, tapi ada tahap pembuatan barangnya. Anda pesan barang, bank setuju, terus akad istisna, satu sama Anda. Nah, bank bisa pesan lagi ke kontraktor atau developer pakai akad istisna 2, atau bisa juga kasih kuasa ke Anda buat ngawasin pembuatannya. Barang jadi sesuai pesanan, serah terima, Anda bayar cicilan ke bank. Oke deh. Tadi udah jual beli barang jadi, murabahah, sama jual beli pesanan istisna. Sekarang kita geser dikit ke skema sewa menyewa. Ada ijarah kan ya? Ini kayak sewa biasa aja gitu. Pada dasarnya sih iya. Ijarah itu kalau menurut DSN MUI, akad buat mindahin hak guna atau manfaat. Bisa atas barang, bisa atas jasa. Ada jangka waktunya, terus ada pembayaran sewa atau upah, namanya ujroh. Nah, yang bedain ijarah murni ini, nggak ada perpindahan kepemilikan barang di akhir masa sewa. Fokusnya cuma di manfaatnya aja. Oke, jadi cuma sewa hak guna ya? Terus apa aja yang perlu diperhatiin di ijarah ini? Misalnya soal tanggung jawab perawatan asetnya, gimana? Siapa yang nanggung? Nah, ini ada aturannya juga. Beberapa hal penting. Objek akadnya itu ya manfaat barang jasa. Sama imbalannya, yaitu sewa atau ujrah. Soal pemeliharaan, biasanya bank sebagai pemilik aset, pihak yang nyewain, disebut mu'jir. Itu tanggung jawab buat pemeliharaan yang sifatnya besar atau struktural. Oh, yang besar-besar bank ya? Iya. Sedangkan Anda sebagai penyewa, mustajir, ya bayar sewa, jaga asetnya, sama nanggung pemeliharaan rutin aja, yang ringan-ringan. Ijarah ini juga bisa loh dipakai buat pembiayaan multijasa, kayak biaya pendidikan, kesehatan, atau paket wisata gitu. Oh iya. Gimana caranya? Kalau pakai skema ijarah buat jasa, fee atau ujrohnya itu harus ditetapin dalam bentuk nominal rupiah di awal. Nggak boleh persentase dari nilai pembiayaan. Harus jelas angkanya berapa. Oke. Jadi bank beli aset terus disewain ke kita.
Atau bisa juga buat jasa ya. Tapi ada juga kan yang skema sewa, tapi di akhir masa sewa, barangnya bisa jadi punya kita. Yang sering buat KPR syariah jangka panjang itu. Apa namanya? MBT ya? Nah, benar banget. Itu namanya Ijarah Muntahiyah Bitamlik, atau sering disingkat IMBT. Sesuai panduan DSN MUI lagi, ini tuh akad sewa ijarah, tapi ada embel-embelnya. Ada janji atau wa'ad dari pihak bank buat mindahin kepemilikan aset yang disewa itu ke Anda. Tapi nanti, di akhir masa sewa. Jadi bedanya apa dong sama ijarah biasa? Terus bedanya sama murabahah yang tadi jual beli? Bedanya sama ijarah biasa, yaitu tadi, ada janji, wa'ad, pemindahan kepemilikan di akhir. Tapi perlu diingat ya, wa'ad ini sifatnya janji sepihak dari bank, belum mengikat secara hukum. Jadi nanti di akhir masa sewa, butuh akad baru lagi. Bisa akad hibah, bisa akad jual beli simbolis, buat realisasiin pemindahan kepemilikannya. Oh, jadi perlu akad lagi ya di akhir? Di awalnya adalah sewa, bukan jual beli. Jadi selama masa cicilan itu, status Anda sebenarnya penyewa. Semua aturan ijarah padi berlaku di sini. Nah, yang menarik juga, DSN MUI ngebolehin adanya peninjauan ulang besaran sewa, ujroh, antar periode, khususnya buat IMBT jangka panjang. Bisa direview sewanya? Bisa, tapi syaratnya ketat. Harus disepakati formulanya di awal, terus harus ada alasan kuat, misalnya kondisi pasar berubah drastis gitu. Dan sewa periode pertama harus jelas nominalnya. Ini biar fleksibel, tapi tetap ada aturannya. Fleksibel tapi terukur ya jadinya. Aplikasinya berarti emang paling banyak buat KPR atau aset jangka panjang lainnya ya? Gimana tuh skemanya kalau buat KPR? Iya, paling umum memang buat KPR sama pembiayaan aset jangka panjang. Skema KPR IBMT itu biasanya gini, Anda perlu rumah, bank beli rumahnya dari developer, terus bikin akad ijaroh sama Anda. Plus ada janji wa'ad IBMT dari bank. Anda bayar sewa bulanan ke bank, nah pas masa sewanya selesai, nanti dibikin akad terpisah lagi, misal akad hibah, buat mindahin kepemilikan rumahnya ke Anda. Oke. Cukup jelas ya. Kita udah bahas jual beli, udah bahas sewa, sekarang kita masuk ke area bagi hasil nih. Ini mungkin yang filosofinya paling beda ya sama sistem konvensional. Kita mulai dari mudharobah. Konsepnya gimana nih? Oke, mudharobah. Kalau kita lihat panduan DSN MUI lagi, mudharobah ini akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama namanya syahibul mal, ini pemilik modal, biasanya bank. Dia nyediain 100% modal usaha. Pihak kedua namanya mudorib, ini pengelola usaha, ya Anda atau nasabah lah. Tugasnya menjalankan usaha pakai keahliannya. Bank modalin 100%, nasabah yang jalanin. Betul. Nah, kalau usahanya untung, keuntungannya dibagi antara bank sama Anda. Pembagiannya sesuai nisbah. Nisbah itu porsi bagi hasil, bentuknya persentase, misalnya 60-40 atau 50-50 gitu. Harus disepakati di awal akad. Wah, ini menarik, bank modalin penuh. Tapi pertanyaan kuncinya nih, kalau usahanya malah rugi, gimana tuh pembagian risikonya? Ini sering ditanyain orang. Nah, ini dia inti filosofi mudharobah dan sering jadi pembeda utama. Kalau terjadi kerugian finansial murni karena risiko bisnis ya bukan karena kelalaian atau penyelewengan si pengelola, maka kerugian modal itu ditanggung 100% oleh bank sebagai sohibul ma'al. Oh, jadi bank yang nanggung rugi modalnya? Ya, kalau ruginya murni resiko bisnis. Anda sebagai mudharib, ruginya ya kehilangan waktu, tenaga, pikiran yang udah dikeluarin buat usaha itu. Filosofinya itu berbagi resiko, bukan cuma minjemin duit terus pasti dapat bunga, yang bebannya selalu di peminjam. Beda banget ya filosofinya. Beda. Tentu aja. Kalau ruginya karena Anda lalai atau melanggar akad, ya Anda bisa diminta tanggung jawab. Poin lain yang penting, modalnya bisa uang atau barang yang dinilai ya. Nisbah bagi untungnya harus persentase, nggak boleh angka nominal tetap. Bank boleh ngawasin, tapi nggak ikut campur manajemen harian. Terus soal jaminan, prinsipnya sih tanpa jaminan. Tapi bank boleh minta jaminan buat jaga-jaga kalau nasabah wan prestasi. Bukan syarat utama akadnya. Wah, filosofi risikonya ini benar-benar berbeda ya dibanding pinjaman biasa. Di pinjaman biasa kan risiko usaha seringnya jadi beban penuh si peminjam. Menarik banget. Aplikasinya ini biasanya buat modal kerja usaha gitu ya? Ya, sangat umum buat modal kerja. Skemanya kira-kira Anda ajukan proposal usaha, bank setuju. Terus akad mudharobah, bank kasih modalnya, Anda kelola usahanya, kalau untung dibagi sesuai nisbah. Kalau enggak, ya rugi.
modal ditanggung bank. Modal pokoknya dikembalikan ke bank di akhir periode atau sesuai kesepakatan. Oke, nah kalau mudharabah tadi bank yang modalin 100%. Ada juga kan skema bagi hasil yang modalnya patungan. Itu musyarakah ya namanya? Betul sekali. Itu musyarakah. Mirip-mirip dalam hal kerjasama sama bagi hasil, tapi beda mendasar di struktur modalnya. Musyarakah itu, menurut DSN MUI, akad kerjasama usaha di mana kedua belah pihak, atau bisa lebih, sama-sama nyetor modal. Modalnya bisa uang, bisa aset, bisa juga keahlian. Para pihak ini disebut syarik atau mitra. Oh, jadi di sini sama-sama urunan ya? Bisa modal, bisa tenaga juga. Terus gimana bagi untung ruginya? Terutama ruginya nih. Oke, kalau untung, dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Yang menarik, nisbah untung ini nggak harus sama persis loh sama proporsi modal. Bisa aja disepakati beda, misalnya kalau ada mitra yang kontribusi kerjanya dianggap lebih besar. Fleksibel juga ya bagi untungnya? Iya. Nah, kalau rugi ini beda utamanya sama mudharabah. Kalau terjadi kerugian, itu ditanggung bareng sama semua mitra syarik. Tapi, nanggungnya proporsional sesuai porsi modal masing-masing. Usaha. Soal jaminan, prinsipnya sama kayak mudharabah. Boleh diminta buat antisipasi kalau ada mitra yang one prestasi. Jadi di sini kalau rugi finansial ditanggung bareng sesuai porsi modal. Ini kerasa lebih kayak kemitraan sejati ya, soalnya risiko finansialnya dipikul bersama secara proporsional. Aplikasinya buat apa aja nih selain modal kerja barengan? Bisa buat modal kerja barengan, bisa buat pembiayaan proyek yang dikerjain bareng antara bank sama nasabah. Ada juga varian yang lagi populer nih, namanya Musyarakah Mutanakishah, MMQ. Sering disebut kemitraan menurun. Oh ya, itu gimana? Ini banyak dipakai buat KPR atau refinancing syariah. Intinya, Anda sama bank itu sama-sama punya aset, rumah misalnya. Anda bayar cicilan ke bank. Cicilannya itu isinya dua komponen, angsuran pokok buat beli porsi kepemilikan bank sedikit demi sedikit, sama komponen sewa, karena Anda kan pakai porsi rumah yang masih punya bank. Jadi, lama-lama, porsi kepemilikan Anda nambah, porsi bank turun, sampai akhirnya rumah itu 100% jadi milik Anda. Wah, menarik juga MMQ ini. Oke, kita udah bahas 6 akad utama ya. Murabahah, istisna, ijarah, IMBT, mudharabah, dan musyarakah. Apa cuma ini aja produk pembiayaan di bank syariah? Atau masih ada lagi variasi lainnya? Ya, keenam akad itu memang fondasi utamanya ya. Tapi dalam praktiknya, banyak banget variasi dan kombinasi lain. Buat memenuhi kebutuhan nasabah yang lebih spesifik gitu. Tapi prinsipnya seringkali ya turunan atau gabungan dari akad-akad inti tadi. Oh, jadi kayak dikembangin lagi gitu ya? Betul, misalnya nih, buat biayain proyek yang gede banget, beberapa bank syariah bisa kerja sama. Namanya pembiayaan sindikasi. Biasanya pakai akad musyarakah antar banknya. Atau buat refinancing aset yang udah Anda punya, nah itu sering pakai MMQ yang tadi. Atau bisa juga pakai skema jual dan sewa kembali, al-bai' wal istijar. Ada juga loh solusi syariah buat mindahin utang dari konvensional atau antar bank syariah, atau buat anjak piutang. Intinya sih selalu ada akad dasar syariah yang jadi landasannya. Biar transaksinya tetap sesuai prinsip. Wah, ternyata ekosistemnya itu kaya banget ya. Nggak kaku, cuma 6 produk itu aja, tapi bisa dikembangin sesuai kebutuhan asal tetap pegang prinsip dasarnya. Keren-keren. Jadi nih, dari penjelajahan kita hari ini, kelihatan jelas ya kalau perbankan syariah itu punya ibaratnya kotak peralatan pembiayaan yang unik dan beragam banget. Ada yang basisnya jual beli dengan segala variasinya kayak murabahah dan istisna. Ada yang basisnya sewa-menyewa, mau yang murni kayak ijarah, atau yang ujungnya jadi hak milik kayak IMBT. Dan yang khas banget, ada skema yang basisnya kemitraan dan bagi hasil atau bagi resiko ya, kayak mudharabah dan musyarakah tadi. Betul sekali. Dan yang mungkin perlu digarisbawahi lagi itu penekanan kuat pada prinsip-prinsip dasarnya ya. Kayak transparansi harga dan akad buat hindari gharar. Terus kejelasan objek transaksinya, barang atau jasanya harus halal. Plus mekanisme pembagian risiko dan keuntungan yang adil dan disepakati di awal. Terutama di skema bagi hasil tuh kelihatan banget. Semua ini kan dirancang biar transaksinya jalan sesuai koridor syariah. Yang panduannya banyak kita temuin di fatwa-fatwa DSN MUI itu. Ini bukan sekedar ganti istilah aja, tapi benar-benar ngubah filosofi hubungan finansialnya.
Nah, betul itu. Setelah dengerin semua ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Dengan aturan main yang nekenin transparansi, kejelasan akad, terus ada skema bagi resiko kayak gitu, kira-kira nih gimana ya dampak jangka panjangnya ke tingkat kepercayaan dan juga sifat hubungan antara bank syariah sama nasabahnya? Apakah ini punya potensi buat ngebangun sebuah model relasi finansial yang secara fundamental beda gitu dibanding sama yang biasa kita temui di sistem konvensional? Sesuatu yang menarik buat direnungkan ya. Baik, itu dia tadi penjelajahan kita soal ragam produk pembiayaan di perbankan syariah. Terima kasih banyak ya sudah menyimak. Semoga obrolan kita ini bisa kasih Anda wawasan dan pemahaman baru yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.